ada suaranya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai materinya. Kalau tadi sudah role play sama Tante Mary, sekarang saya akan bawain materi how to handle conflict in the workplace. So, Mas Fahru Rozi, mana tadi? Mas Fahru Rozi. Should I try this presentation in English or in bahasa, Mas Fahru Rozi? Oke, baik. Saya langsung masuk ke materi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, kalau kita ngomongin konflik, ini memang masih ada sangat erat hubungannya sih dengan komunikasi. Nah, konflik itu, Bapak Ibu, ini saya jumping di materi ya, saya nyelarasin dari sebelumnya ini agak harus minum air putih banyak-banyak soalnya. Kalau kita ngomongin konflik, komunikasi itu jadi peran yang utama nantinya. Makanya kenapa di sesi pertama itu kita bahasnya tentang komunikasi. Baik, kalau kita ngomongin konflik, seperti yang berputar di dalam layar. Dua sisi koin. Nah, seperti dua sisi koin. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Biasanya kita ngomongin konflik selalu akan berkonotasi negatif. Konflik itu mungkin memang dari sononya, asal katanya itu memang perselisihan, pertentangan. Nah, kenapa konflik dipandang dari dua sisi? Manusia juga secara umum selalu punya negativity dibanding dengan positivity. Apalagi kita ngomongin konflik, perkelahian, itu sesuatu yang negatif. Tetapi di sini kita akan coba telah kenapa konflik bisa berpandang positif atau bisa dipandang dari sisi positif. Ini dampak negatif dan dampak positif. Kita ngomongin dampak negatifnya dulu deh dari konflik. Saya taruh nomor 1, menghambat komunikasi. Ini ada timbal baliknya. Komunikasinya yang tidak terbangun dengan baik, ya memang akan menimbulkan konflik. Terjadi konflik, ya pasti menghambat komunikasi. Mengganggu hubungan individu, kelompok dalam sebuah organisasi. Merusak teamwork, merusak kerjasama. Mengganggu proses produksi, mengganggu konsentrasi, akan menimbulkan kecemasan, frustrasi, bahkan depresi. Tidak hanya individu saja yang depresi, mungkin organisasi juga depresi, Bapak Ibu. Depresinya seperti apa organisasi? Dia akan kehilangan, kemungkinan kehilangan orang-orang potensialnya cukup tinggi. Tadi proses produksinya bisa terhambat. Terus kemudian kehilangan opportunity. Ini dampak negatif dari sebuah konflik. Nah, kalau kita rasakan bahwa setiap hari, tiada hari tanpa konflik di kantor kita, ini perlu diketahui sebenarnya apa sih yang menyebabkan. Jika itu berlangsung terus, apa yang akan terjadi sama kayak individu? Ya frustrasi. Kehilangan kesempatan, harusnya kita sudah berbicara masalah hal-hal yang update, tidak terjadi. Karena apa? Ngurusin konflik aja nggak selesai-selesai. Bisa muncul sikap acuh tak acuh, resistensi, bahkan sampai destruktif. Nah, ini dampak negatif dari sebuah konflik. Dampak positifnya apa? Organisasi tetap bisa tumbuh. Kenapa tumbuh? Ada syaratnya. Kalau konflik itu tidak pernah menemukan solusi, atau orang-orang yang di sekelilingnya nggak pernah dapetin sebuah hikmah dan dapat mencari solusinya,
ya organisasi ini akan mampet atau diam. Tapi ketika dapat solusinya, dapat manfaatnya, bisa mengambil hikmahnya, maka organisasi ini akan tumbuh. Dampak positifnya bagi kita juga akan tumbuh. Konflik itu sebenarnya sangat dekat dengan kita dan sekeliling kita. Bahkan di dalam kita sendiri sebenarnya selalu konflik antara pikiran, perasaan. Tapi kita nggak akan ngomongin internal ya. Dan kita juga tidak ngomongin sebenarnya how to manage konflik. Tapi kita akan ngomongin how to handle, bagaimana menghadapinya nanti, bagaimana caranya atau mengantisipasi. Dampak positif yang lain, bisa melakukan koreksi, perubahan tujuan perusahaan, terus kemudian merupakan sumber energi karena menemukan sesuatu yang baru, memunculkan kreativitas, menumbuhkan semangat baru. Kenapa? Karena dari konflik ini, ketika bisa menemukan solusi baru, bisa menemukan hikmah baru, maka kita akan tumbuh. Membentuk saluran baru dalam berkomunikasi, bisa mengkoreksi, memahami fungsi dan tanggung jawab orang lain pasti. Nah, karena apa? Karena ketika kita menghadapi konflik, syaratnya juga kita harus bisa memahami orang lain. Berpikir kritis pasti untuk menemukan solusi. Tapi jika ada beberapa syarat untuk mendapatkan hal yang positif itu tidak terpenuhi, maka yang ada adalah negativity, dampak negatif. Nah, mari kita lihat faktanya tentang konflik. Mari kita cermati. Konflik itu dapat bersifat positif atau negatif. Berkembang karena adanya perbedaan sebenarnya dengan orang-orang lain, berbagai keragaman. Dan konflik tidak dapat dihindari. Tetapi kita bisa mengenali tanda-tanda awal sebuah konflik dan ada strategi dalam menyelesaikan sebuah konflik yang efektif. Baik, saya akan bicara mengenai tanda awal dulu, baru kemudian mungkin lebih interaktif ya. Pertama, ada ketidakpuasan terhadap satu sama lain. Konflik, nggak puas, atasannya diganti, ada atasan baru. Nah, potensi menimbulkan konflik, bukan berarti konflik. Berpotensi menimbulkan konflik. Terus kemudian kepemimpinan tidak dihargai. Ini bukan hanya sebagai atasan saja atau sebagai perannya, tetapi juga bisa dipandang sebagai fungsi dalam organisasi yang tidak berjalan karena kepemimpinan seseorang. Atau memang fungsi dalam organisasi itu tidak tersetup dengan bagus. Sehingga jalur-jalur komunikasinya masih terhambat. Mereka tidak tahu responsibility-nya sampai segede apa, batasannya di mana, accountability-nya milik siapa, terus kemudian harus consult ke mana, kalau memberikan informasi ke siapa saja usernya. Kalau organisasi atau orang-orang dalam organisasi itu tidak diatur sedemikian rupa, maka potensi konfliknya akan cukup tinggi. Desas-desus dan rumor. Nah, mungkin saya pernah ya ada dalam satu organisasi yang isinya itu gosip, rumor yang belum tentu kebenarannya, namun buruknya adalah gosip itu bisa dianggap sebenarnya sesuatu yang benar, bahkan oleh pemilik perusahaan. Nah, ini cukup mengenaskan sebenarnya. Karena sumbernya bukan sesuatu yang formal. Untungnya memang dikonfrontir atau ditanyakan terlebih dahulu. Tetapi sangat lucu ketika misalnya sudah di level senior tetapi tidak memahami fungsi dan peran dalam organisasi. Sungguh mengenaskan. Kemudian orang-orang mencari kekuasaan, pastilah tenggor sana, tenggor sini, pasti konflik. Komunikasi yang tidak berjalan.
ini artinya juga bisa jadi ada gesekan individu, ada perbedaan bahasa, bisa sehingga butuh adaptasi, muncul konflik. Yang satu mungkin intonasinya memang selalu tinggi, yang satu selalu rendah. Nah, mereka punya asumsi penafsiran yang berbeda-beda, akhirnya terjadi konflik. Atau memang karena gesekan individu sehingga sebenarnya komunikasinya tidak dibangun, tidak berjalan. Tidak ada keterbukaan ketika misalnya organisasi itu tidak membiasakan untuk open atau terbuka, selalu ditutup-tutupi. Nah, konsekuensi dari ditutupi ini berarti orang bebas membuat asumsi. Nah, bebas membuat asumsi, setiap manusia punya rasa, punya pikiran, artinya, dan tidak akan sama. Nah, ketika terjadi ketidaksamaan itu, muncullah konflik. Nah, itu dari ketidakterbukaan yang terjadi dalam satu organisasi. Oke, baik. Saya pengen tanya nih ke teman-teman semua. Saya pengen lihat nih. Kayaknya tadi saya lihat ada Mbak Naila. Mbak Naila di mana ya, Mbak Naila? Mbak Naila. Mbak Naila nggak ada. Oke. Ada Mbak Riputri. Oke. Mbak Nini. Mbak Nini. Mbak Nini Setiawati. Ini Mbak Nini Setiawati ya nih. Mbak Nini, monitor Mbak Nini. Nggak ada. Oke, Mbak Evi. Mbak Evi Kurnia. Nggak ada. Adanya Mbak Dama. Tanya ke Mbak Dama aja kalau gitu. Mbak Dama? Pernah menghadapi konflik Mbak Dama? Silakan Mbak Dama. Mungkin bisa sharing di sini. Dari tanda awal ini kira-kira yang ada di tempat Mbak Dama, mungkin Mbak Dama kerja di mana ya Mbak Dama? Nggak usah spesifik, mungkin industrinya aja apa gitu boleh. Oke, di industrinya bidang jasa sewa menyewa kamera. Oke. Kamera apa itu? Industri bidang sewa menyewa kamera untuk buatan iklan dan film. Oke, luar biasa, Mbak Dama. Tapi ada produksi juga di situ ya, maksudnya untuk produksi iklan apa segala macam gitu. Kita sih lebih ke sewa menyewa kameranya ya. Cuman kalau pembuatan film sih kita jarang ya. Cuman mungkin sekali sepertinya ada sih kalau untuk project-project gitu. Cuman sih tidak terlalu kita yang mengerjakan semua, enggak. Kita cuman hanya sebagai fasilitator aja sih. Jadi mereka pasti akan lebih ke kitanya itu untuk sewa kamera. Lebih sewa menyewa kameranya. Oke, Mbak Dama. Dari tanda-tanda yang ada ini, mungkin Mbak Dama bisa nambahin, nggak ada yang di sini, atau mungkin memang ada salah satu di sini yang sangat mengganggu Mbak Dama di tempat kerja. Sepertinya sih ada ya, tapi saya mungkin salah satunya sih seperti ada pemimpin tetapi dia tidak tahu, mungkin saya rasa sih dia tahu, cuman dia tidak tahu harus seperti apa gitu terhadap anak buahnya gitu, terhadap kru-krunya ya istilahnya. Terhadap anak buah itu berarti di kru sih. Dia lebih, permasalahannya adalah lebih ke operasional sih. Jadi di satu departemen operasional ada atasan gitu, jadi bisa jadi si bawahan itu yang terjadi adalah karena mungkin atasannya satu bisa jadi komunikasi yang tidak berjalan gitu, terus yang
kedua mungkin si atasan ini tidak tahu dia harus seperti apa gitu ya, untuk memanage bawahannya, kru-krunya gitu. Kalau kita bilang sih kru bawahan. Jadi akhirnya akhirnya si status kepemimpinannya itu jadi tidak dihargai sih sama krunya gitu. Jadi dia nggak dianggap lah sebagai pimpinan gitu. Jadi memang secara tidak langsung sih karena pemimpinnya itu sendiri sih tidak bisa manage dengan baik ke akhirnya gitu. Jadi akhirnya timbul itu tidak baik sama kru-krunya. Jadi ya nggak dianggap lah gitu. Anggap sama kru-krunya. Nah, menurut internalnya sih ya bisa akhirnya juga bisa mempengaruhi kerja gitu. Kinerja satu sama lain gitu antar karyawan. Oke, baik. Tapi langkah apa yang sudah mungkin di tempat Mbak Dama tempuh? Karena ini bisa bicara individu ya. Sih ya sejauh ini sih kita sudah targetnya adalah kita seringkali mengadakan pertemuan gitu, maksudnya meeting lah, internal meeting, kita komunikasi antara kru dengan pimpinannya gitu kan, kita udah sering komunikasi seperti itu. Cuman saya nggak tahu gitu, kayaknya sebenarnya komunikasinya sih jadinya sih juga nggak jalan gitu, jadi antara si pimpinan sama anak buahnya itu tetap nggak ketemu gitu, nggak ketemu. Akhirnya sih kemarin karena sudah sangat meruncing ya, jadi mempengaruhi kinerja satu dengan yang lainnya, jadi pasti ada timbul permasalahan terus internal gitu, walaupun hanya kecil jadinya besar gitu, karena mungkin sudah mengerucut sih, karena sudah lama jadi mengerucut. Yang ada sih akhirnya kemarin ada beberapa kasus lah internal aja sebenarnya sih, masalah kedisiplinan, masalah kinerja gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya mengerucut, ada beberapa orang yang si pimpinan itu bermasalah, terus ada juga pengaruh ke karyawannya juga, jadi kelihatan gitu kan siapa-siapa yang pro dan kontra sama kepemimpinannya itu. Terakhir sih akhirnya kita juga pernah mengambil tindakan mau mem-PHK mereka gitu, karena memang pengaruh ke kinerja juga sih Pak gitu. Baik. Terakhir sudah mau vonisnya seperti itu gitu. Nanti moga-moga ke depannya kalau misalnya memang belum sampai terjadi pemutusan hubungan, mungkin kita bisa bicara dulu. Nanti di sini ada direktur sayanya ASL Pak Agung, jadi bisa dibicarain, nanti kita lakukan training dulu kalau perlu Mbak Dama. Ya boleh Pak. Karena bisa jadi, maksudnya begini, ketika memang dipandang dari organisasi itu bahwa itu sangat annoying, mengganggu, mungkin memang harusnya terjadi seperti itu. Tapi sebelumnya, apakah memang kita sudah memberikan treatment kepada anggota di organisasi kita? Artinya kita memberikan pelatihan, bisa jadi coaching and counseling-nya seperti apa? Karena ini menarik sih, karena karena kan di industrinya Mbak Dama ini nggak terlalu umum ya Mbak ya, maksudnya niche banget ya, dan kalau saya bayangin maksudnya kru itu kehidupannya gitu ya, kalau kita ngomongin ya, ini kan kita ngomongin persewaan, tapi kan kita harus bawa ke lokasi juga, berarti akan banyak bekerja sama itu dalam satu project. Terus kemudian komunikasinya harus cukup intens, apalagi kalau kita ngomongin misalnya live seperti ini, hitungannya 1, 2, 3 detik gitu ya. Dan nggak boleh miss, karena kalau miss akan mempengaruhi mungkin di kliennya juga, tapi mempengaruhi kerja tim juga, dan yang seperti tadi ya, kerjasama tim akan rusak, itu dampak negatifnya gitu. Tetapi ketika kita nanti bisa ngambil pelajaran, mungkin Mbak Dama benang merahnya ada di mana,
Nah, kita bisa lihat gitu, apa yang harus kita perbaiki dari satu organisasi ini. Tapi oke, itu memang apa namanya? Saya nggak tahu nih, Mbak Dama itu mengalami hal yang pertama atau sudah berulang kali? Kalau menurut saya sih, saya secara pribadi sih baru pertama kali ya. Maksudnya Oke. sampai seperti ini gitu loh. Kalau di tempat-tempat pengalaman saya perusahaan yang lain sih nggak pernah. Maksudnya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Kalau yang ini mungkin juga ya karena pimpinannya seperti itu jadi mempengaruhi ke karyawan yang lainnya. Jadi kayaknya nggak ketemu uh, win-win solutionnya gimana gitu. Oke, baik. Mungkin nanti kita terusin sampai apa namanya slide berikutnya. Nanti kita akan lihat Mbak Dama bagaimana kita menghadapinya dan mungkin bisa nanti di apa namanya di share ke teman-teman yang ada di sana. Thank you Mbak Dama sharingnya. Terima kasih juga. Baik, oke. Saya akan lanjutin lagi ya. Mungkin di slide berikutnya. Ini adalah faktor pendorong konflik, perubahan, reorganisasi, dipindah lokasi bagi organisasi atau perusahaan yang cabangnya banyak. Terus kemudian perbedaan perspektif dan tujuan, ingat di organisasi itu Bapak Ibu, departemen, division itu kan punya fungsi dan tujuan masing-masing. Tetapi kalau kita ngomongin satu company, itu mempunyai tujuan yang sama. Artinya ketika di dalamnya banyak perbedaan tujuan karena fungsinya berbeda, harus membentuk hal yang sinergi supaya company itu dapat mencapai tujuannya. Nah, tetapi di dalam company itu sendiri, tiap departemen kan punya fungsi dan tugas masing-masing. Tujuannya juga berbeda. Nah, tujuan yang berbeda ini bisa menimbulkan atau berpotensi menimbulkan konflik. Kenapa ada SOP, kenapa ada aturan main, kenapa ada working instruction, katakanlah seperti itu, semuanya diatur. Kenapa ada diatur responsibility-nya, accountability-nya, consult-nya, dan inform-nya, raji dari satu organisasi itu, agar meminimalisir potensi konflik yang ada, membentuk sebuah sinergi supaya organisasi itu tujuannya tercapai. Bayangkan seperti sebuah orkestra. Pemainnya cukup banyak. Pembagian suaranya nggak karuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. String section, terus kemudian perkusi. Banyak banget. Tetapi kita itu user kan dengerinnya kalau orkestranya ini bagus, ramuannya kita kan dengerinnya enak banget. Nah, sama sebenarnya dalam satu organisasi itu harusnya bisa terbentuk seperti itu supaya tujuannya tercapai. Nah, kalau orkestra memang tujuannya untuk memunculkan musik, menghibur, ketika suaranya ada yang fales, mainnya nggak karuan, kan nggak enak untuk dinikmati. Nah, sama juga di dalamnya organisasi itu. Tetapi kebanyakan mungkin Bapak Ibu bekerja spesialis di departemennya masing-masing, ada hal yang patut dipahami bahwa kita ini cukup mengerti nggak fungsi dari departemen yang lain. Nah, ini yang akan muncul nanti ketika kita menghadapi konflik. Pressure atasan kepada bawahan, mungkin moodnya atasan pada saat itu, atau memang atasannya tipenya enggak sesuai dengan yang kita punya stylenya, itu menimbulkan konflik. Preferensi atau gaya kerja, ini atasannya ganti, nggak enak, nggak nyaman. Nah, berpotensi konflik. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Kesalahan informasi, hoax, ini harus hati-hati. Karena ketika kesalahan informasi terus kemudian tanpa ada verifikasi, tanpa ada konfirmasi atau reconfirm mengenai hal itu terus kemudian langsung melakukan aksi, nah ini bahaya bagi seseorang atau kelompok. Baik, ini adalah respon umum saat terjadi konflik, Bapak Ibu. Ketika misalnya seseorang itu menyerang kita atau menyerang fungsi yang kita pimpin, kebanyakan orang membela diri.
bisa menyerang balik, bisa menyalahkan orang lain, berkelit, melarikan diri. Nah, ini benar-benar ada yang terjadi ternyata ketika ada beberapa kali sharing mengenai hal ini. Melarikan diri itu benar-benar keluar dari company, nggak balik-balik lagi, menghilang. Ini melarikan diri. Nah, tetapi sebenarnya apa sih yang terjadi, Bapak Ibu? Kadangkala bukan permasalahan yang memicu sebuah konflik itu, tetapi bagaimana kita bersikap. Sikap kita didasari atas pemikiran atau asumsi-asumsi kita. Contoh di gambar sebaliknya misalnya. Kita melihat sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah semua. Ya benar dari sudut pandangnya masing-masing. Tetapi kalau itu tidak dikomunikasikan, maka yang ada adalah punya asumsi masing-masing ketika terjadi tabrakan atau bersinggungan dalam hal tertentu, maka terjadilah konflik. 6 atau 9. Ya kalau melihatnya dari sisinya masing-masing ya nggak salah kan, benar. Ini kita harus cermatin apa yang terjadi sebenarnya dari sebuah konflik. Baik, ini respon konstruktif yang harus kita jalani. Yang pertama, introspeksi diri. Seperti halnya dalam tayangan tadi sebelumnya, gambar sebelumnya. Kita harus lihat introspeksi diri. Pendapat saya itu benar apa enggak ya? Nah, contoh saya balik lagi. Kalau melihat di sini, kalau si yang gambar 69 ini ya, ini bukan gaya ya, tapi ini persepsi saja ya, melihat angka ya. Jadi bukan gaya. Asik Mbak Dernya kelihatan tuh gambarnya Mbak Stella. Nah, ketika misalnya katakanlah si 6 tidak pernah bisa menempatkan dirinya pada si 9, dia tidak akan mengerti sebenarnya pandangan si 9. Begitu juga sebaliknya. Nah, belum tentu sebuah konflik itu memang permasalahan yang benar-benar memang harus mencari solusi baru. Tetapi terkadang sebuah konflik itu terjadi karena persepsi-persepsi, karena asumsi-asumsi yang kayak begitu. Dan seperti yang si Jack Sparrow bilang, gitu, the problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Nah, itu yang harus dihindari Pak Ibu dan harus disadari. Dalam sebuah konflik, benar enggak? Kalau yang tadi di komunikasi itu juga maksudnya. Reconfirm lagi. Ini bagian nanti dari yang teknis ketika kita dalam forum untuk mengklarifikasi sebuah konflik. Reconfirm, nanya. Jangan tadi kayak Seni, Mbak Seni tadi udah ditelan mentah-mentah, dijalanin aja. Ditanya. Mas Catur, aku senyum-senyum Mas Catur. Mas Catur, ada pengalaman soal konflik atau soal 69 ini, Mas Catur? Ya, biasa berkonflik, Pak. Asik. Oke, boleh di sharing Mas Catur. Biasa berkonflik itu kayak apa? Ya, biasa kalau kita di kantor kan mesti atasan sama bawahan, selalu beda kan. Ya, saat ini sih saya masih jadi bawahan juga sih. Jadi apa yang diminta dari atasan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Cuman ujung-ujungnya kan kita harus tetap ngejalanin. Ya, jadi ada tuh akhirnya tuh di samping konflik eksternal dengan atasan, akhirnya juga ada kan konflik internal dari kita tuh. Ya. Begitu sih Pak. Oke, terus Mas Catur punya teknik gitu, mengantisipasinya Mas Catur? Ya mengantisipasinya sih dengan ya kita jalanin dengan sesuai dengan apa yang diminta atau sesuai dengan tugas kita. Terus kalau yang internalnya sih juga kita berusaha untuk bisa
menyesuaikan dengan kondisi kita nih. Misalnya kan bakal selalu tercipta tuh kalau misal kita lagi jadi karyawan gitu ya, dimanapun mesti juga kita bakal ada konflik itu. Jadi istilahnya juga saya belajar dari pengalaman sebelumnya, kondisi ini selalu kita sipain dengan ya emang situasinya lagi seperti ini gitu loh. Jadi kita harus bisa pandai bersikap untuk bisa mengeliminir efek dari konflik internal ini gitu. Situasinya yang seperti ini tuh maksudnya Mas Catur itu sudah tidak bisa, istilahnya mau nggak mau ya kita terima aja seperti itu. Ya intinya seperti itu Pak. Jadi kan kalau misalnya tugas dari kantor mesti kita harus jalanin. Cuman karena kadang ada internal konflik, jadi ya kita harus bisa tahu bersikap sih. Oke. Satu aku garis bawahi Mas Catur nanti bersikap, karena pernyataannya Mas Catur ini cukup menarik, nanti ada di akhir sesi bagaimana kita harus menyikapinya menghadapi sebuah konflik. Nah, seperti ini sebenarnya Mas Catur. Tetapi kalau kita coba memahami itu kan nanti kekuatan ada di dirinya Mas Catur ya. Maksudnya kan kita berusaha ya oke lah, saya kerjakan. Nah, ketika mengerjakan hal itu, apakah memang benar kita harus mengerjakan atau memang mau nggak mau cuma nerima terus kemudian jadi kita dongkol, grundel. Kalau kita ikhlas mungkin kita nggak ada masalah internal kita, gitu ya Mas Catur ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah kita masih ganjel di internal, berarti ada yang belum beres internalnya. Nah, eksternalnya antara atasan dengan bawahan mungkin nggak ada masalah karena Mas Catur mengalah. Tapi sampai kapan? Nah, batasannya di mana? Batasannya adalah kalau di tempatnya Mas Catur sudah terset up job desk-nya, terus kemudian berhubungan dengan siapa, terus kemudian target kerjanya apa. Nah, kalau sudah ada kayak begitu, itu kan sudah ada batasannya. Mas Catur artinya bisa bicara bahwa, Pak, maaf, karena di job desk yang saya terima, itu sebenarnya tidak ada cakupan, kalau misalnya nggak ada ya Mas Catur ya. Tapi kalau misalnya itu ada, ya artinya mungkin saya salah. Mungkin kita salah bahwa sebenarnya ini tugas dan tanggung jawab memang ada pada saya. Cuman mungkin jarang diberikan atau nggak pernah diberikan sebelumnya, tetapi sekarang diberikan. Nah, itu kan ada koridornya, ada jelunturungannya, ada dasarnya. Nah, harusnya ketika ada dasarnya seperti itu, tidak perlu menimbulkan konflik. Bisa jadi yang berkonflik itu adalah cara, menimbulkan konflik adalah cara menyampaikannya dari atasan ke bawahan, atau misalnya katakanlah lagi suasananya kebawa, mungkin dari luar, dari jalan tadi diserempet orangnya lari, nyampe kantor marah-marah, nah itu kan bisa saja. Nah, kalau kita tahu mungkin kita bisa memahami, kalau kita nggak tahu kita akan tetap berdiri pada asumsi kita, kalau itu tidak ada pegangannya. Tetapi kalau di kantor kan ada batasannya. Nah, balik lagi nih, saya bukan orang sales, tapi kalau udah kayak begini saya ngomongnya, kalau nanti organisasinya belum terstruktur dengan rapi, kontak Mbak Rika atau ada namanya Pak Agung Setianto itu di situ, itu direktur saya di ASL, jadi silakan aja hubungin. Beliau jagonya. Nah, ini di organisasi, tapi organisasi yang gede kan ya maksudnya sudah terset up seperti itu. Katakanlah mungkin tidak terdokumentasi, tetapi mungkin bisa jadi sudah sekian lama kebiasaan itu sudah ke bawah. Tapi hati-hati. Ketika kita kondisi pandemik yang seperti ini, semua organisasi mulai menggeliat, merubah arah, mengkoreksi tujuan, nah itu bisa berubah kerangkanya sampai ke bawah. Mungkin kemarin yang mengerjakan ada 3 orang, sekarang harus 2 orang. Bahkan mungkin harus 1 orang. Nah, kalau 1 orang, 3 orang aja ngerjainnya sampai jam 5, berarti digabungin jadi 1, pulangnya jam 12 malam. Nah, itu harus dicari solusinya. Solusinya apa? Nggak selalu harus dipecut sebenarnya orangnya, tetapi sistemnya harus dikoreksi. Kan begitu.
Nah, semoga di tempat Mas Catur bisa melakukan seperti itu ya. Kalau nggak ada nanti kita bicara di Mas Catur. Oke. Makasih Mas Catur sharingnya. Mungkin saya ke yang lain dulu deh. Oke, Pak, thank you. Ya. Nah, kalau tadi aku melihat Mas Fahru Rozi itu masih muda ya. Mas Fahru Rozi ini udah kuliah atau udah kerja ya? Mas Fahrur, are you there? Mas Fahrul, nggak ada. Oke, Mbak Sonia? Iya, Pak. Nah, Mbak Sonia, kalau boleh tahu kerja di mana sih Mbak Sonia? Saya di salah satu universitas swasta di Jogja. Oh, oke. Mbak Sonia masih kuliah atau udah kerja? Udah kerja, saya jadi asisten dekan. Wis, asisten dekan loh, bukan asisten dosen loh. Ya, Pak. Fakultasnya? Gimana, Pak? Fakultasnya apa tadi? Fakultasnya Fakultas Farmasi. Oh, farmasi. Oke. Ngeracik obat pinter berarti ya? Baik. Gratis Mbak Sonia. Mas. Ya, gimana, Pak? Kenapa? Ngeracik hati ya? Iya, tadi Mas Andi itu sampai hilang sinyalnya loh. Gitu, Mbak Sonia. Aku tadi kalau dapat Mbak Sonia itu sebenarnya langsung aku embat aja, pokoknya terserah lah. Pokoknya nanti mau makan mau makan seafood kayak mau makan apa, ntar kalau di sana baru tak larang. Pokoknya aku ketemu dulu kan. Baik, gimana, Pak? Mbak Sonia, nah tadi dari dunia film, Mas Catur, dunia perkantoran. Mas Catur, sorry, aku tanya sedikit Mas Catur, di industrinya apa Mas Catur? Sales, Mas. Wah, oke. Ya, sorry ya Mas Catur, saya tadi nyales juga. Oke, terus kemudian Mbak Sonia nih di pendidikan. Saya ingin tahu Mbak Sonia, konflik yang sering dialami atau yang terjadi di dunia pendidikan apaan, Mbak Sonia? Apa ya? Kalau konflik tuh biasanya tentang pembagian job desk sih. Jadi kayak misalnya mau ngadain seminar nih, terus habis itu penentuan untuk timnya mulai dari ketua, terus sekretarisnya siapa kayak gitu. Nah, kadang tuh ada konfliknya di situ. Jadi mulai dari penentuan tema aja mungkin bisa jadi konflik ya. Jadi kayak oke, kan kalau spesialisasinya farmasi itu kan banyak, nggak cuman farmasi secara umum, jadi ada farmasi klinis, ada farmasi industri, ada farmasi bahan alam. Nah, ini nanti kita diskusi dulu tuh tema yang mau diambil dari farmasi bagian apa. Nah, udah menentukan itu, otomatis kan orang-orang yang terlibat itu yang lebih paham dari rumpun atau spesialisasinya itu tersebut. Nah, setelah itu baru nanti kita tentukan timnya dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang ya tipe orang beda-beda. Jadi ketika diberi tanggung jawab yang cukup gitu, yang ini mereka agak menolak gitu sih. Gitu. Ya. Nanti mungkin bisa Mbak Sonia, karena begini, apalagi kalau misalnya kita harus memahami, memang ada kaitannya Mbak Sonia. Ketika kita menghadapi konflik, ketika kita tahu orang yang kita hadapi siapa, mungkin profilnya seperti apa, itu perlu kita perlu kita gali dulu. Sama seperti Mas Catur, ketika atasannya itu seperti apa, cari informasi, kita gali informasinya. Atasannya kita itu seperti apa, tuh orang lain itu seperti apa. Kalau perlu katakanlah yang tadi, misalnya seperti mungkin koreksi kalau saya salah ya. Ketika misalnya tadi ketemu dengan orang baru, kita harus menggali karena kita nggak tahu orang ini tipenya seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu sebenarnya, kan ada profil assessment profile seperti itu ya. Ketika kita orang tahu bahwa ini profilnya seperti ini profilnya modelnya kayak begini, berarti karena ada knowledge, kita bisa tahu sebenarnya cara mengantisipasi atau berkomunikasi dengan orang profil ini itu harus seperti apa. Kayak begitu. Saya nggak mau lanjutin lagi. Nanti mulut saya ini sudah keceplosan di awal kayak Mas Catur, tukang nyales. Gitu. Jadi, nah, kalau kita tahu, kita bisa antisipasi. Nah, ada selain kita tahu profil mereka, kita bisa tahu karena ada hubungannya biasanya profiling orang seperti ini, terus kemudian kecenderungannya gaya ketika dia menghadapi konflik itu seperti apa. Nah,
Itu kita bisa gali, Mbak Sonia. Nah, nanti kita akan bicara ada beberapa alternatif atau gaya yang biasanya dipunyai oleh orang-orang tertentu. Tetapi ketika orang itu pintar sebenarnya, dia bisa membungkus atau sebenarnya profil atau yang dia punyai itu bisa dimainkan selayaknya equalizer, enggak? Equalizer low-nya ketika misalnya low vokalnya kita terlalu ngebass, low-nya kita turunin, middle-nya kita up dikit, high-nya kita tambahin. Sama kayak begitu. Nah, ketika kita tahu preferensinya, oh ini orang keras kepala. Atau misalnya kalau misalnya orang ini cukup nggak bisa nih diajak eyel-eyelan, nggak bisa dalam situasi dia emosional misalnya. Artinya terkadang kita harus menarik diri dulu atau memberi waktu atau kalau bisa memang merubah dari intonasinya dia yang tinggi ke rendah dulu baru kemudian kita bisa bicara. Ketika itu tidak dilakukan, maka apa yang kita mau omongkan atau tujuan, kita punya tujuan atau gagasan yang seperti tadi Tante Mary kemukakan itu, nggak akan bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu kan memang ada kenapa memang di sini juga kita ngomongin komunikasi, terus kemudian konflik, karena memang ada hubungannya. Nanti ada dua hal yang perlu saya highlight di sini. Jika kita mengetahui, kita bisa mengantisipasinya. Jika kita tidak mengetahui, mungkin kita bisa step back, satu mundur ke belakang untuk mendapatkan 3 langkah ke depan lebih cepat. Mungkin analoginya seperti itu. Tetapi kita pahami dulu orang lain. Nah, kedua adalah memahami kita sendiri. Kita bisa nggak menerima itu, kayak tadi. Ketika misalnya Mas Catur, oh nggak apa-apa, saya terima, nggak masalah. Ya baik-baik saja dan saya enteng-enteng aja, saya kerjain aja. Saya nggak terlalu banyak effort, misalnya nggak ganggu, nggak nyolek saya, nggak keluarga saya nggak ditampar, it's okay. Nggak masalah. Nah, pahami orang lain, pahami diri kita dulu. Tahu waktunya. Waktunya yang tepat ada di mana. Nah, preferensi-preferensi yang seperti ini sangat berguna untuk menghadapi kondisi yang di dalamnya terdapat konflik. Kalau tadi misalnya ngomongin, oke kita mau munculin dalam satu diskusi ya, misalnya kan brainstorm dulu, keluar apa segala macam. Mungkin Mbak Sonia bisa ungkapin dulu tujuan kita apa, supaya kadang-kadang orang itu sudah terpaku di, wah MIPI ini enakan ini bagusan, bla 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 bla. Tujuan kita apa dulu? Ini. Kalau tujuan kita ini, terus kemudian apa target-target berikutnya yang kita mau hadapi? Kan kalau di breakdown gitu kan enak gitu. Dari tujuannya apa? Dari visinya, misinya apa? Terus kemudian kita punya beberapa hal, potensi kita apa? Kita mau tampilkan apa atau kita mau tunjukkan apa? Nah, rentetan seperti itu kadang-kadang ketika terjadi satu konflik, otaknya kita yang gelap soalnya. Yang diomongin Jack Sparrow nih, yang sebenarnya bukan masalah. Kalau misalnya katakanlah ada empat ide, kalau orang-orangnya semua mau mengalah semua, nanti bisa tunjukkan idemu aja yang lebih bagus, yang satu idenya itu lebih bagus, konflik juga. Tetapi ketika kita meyakinkan logik sesuai dengan tujuan, di break semuanya, ini arahnya kemana, yang sesuai apa, nggak perlu konflik. Nggak perlu perang ketika kita bisa negosiasi. Nah, itu Jack Sparrow. Nah, seperti itu. Skip dulu, nanti menuju ke bagaimana kita menghadapi sebuah konflik. Respon konstruktifnya, introspeksi diri. Melihat dari sudut pandang orang lain. Fokus pada masa depan, maksudnya tujuan jangka panjang. Dan fokus pada permasalahan yang ada. Nggak usah ngungkit-ngungkit ke belakang, orang kita mau maju ke depan kok, ngapain ke belakang, kan begitu. Dan fokus pada permasalahannya, bukan orangnya. Itu julid banget sih gitu. Nah, kalau sudah ada asumsi-asumsi itu susah. Sebenarnya yang terjadi konflik itu, permasalahan itu kalau logis pasti bisa dipecahin kok. Tetapi karena orang susah.
Melibatkan, menemukan kepentingan bersama ini adalah tujuannya sebenarnya. Tujuan positif dari sebuah organisasi ini harus bisa keluar dari kerangka konflik itu untuk menemukan kepentingan bersama, berkolaborasi. Itu sisi positif dari konflik, dan organisasi harus keluar dari situ dan harus bisa menuju untuk menemukan kepentingan bersama. Artinya berarti harus kolaboratif. Harus kedepannya harus bisa membentuk kolaborasi. Nah, ketika terjadi satu konflik, kita bisa melibatkan orang lain. Orang lain itu bisa orang yang berkepentingan dengan kita secara langsung, atau misalnya atasan kita, gitu ya, kayak Mas Catur tadi, atau bukan atasan, orang yang non formal ketika misalnya gesekannya individu mungkin didamaikan saja. Tetapi kalau secara profesional berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab, kita bisa minta tolong mungkin ke atasan. Atasan dengan atasan. Artinya kita harus pahami secara struktural kita berada di bawahnya siapa, peer kita siapa. Nah, itu kita bisa mintain tolong artinya orang lain. Atau mediator. Mediator ini saya perlu tekenin ada dua syaratnya. Yang pertama adalah dia kompeten dalam permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah trust. Kepercayaan ini diberikan kepada mediator ini oleh dua orang yang berseberangan. Kalau ngomongin atasan kita langsung tadi, kita akan ngomongin bahwa ini kawannya kita, kawan saya. Cuman minta di bridging mungkin dengan yang lain. Karena secara struktural kita harus menghormati atasan kita, atasannya yang lain, terus kemudian kita konfliknya dengan anak buahnya. Nah, ini kita butuh orang lain. Artinya ada beberapa orang, atau baik formal ataupun non formal, kita bisa mintain tolong untuk menjembatani. Dengan catatan bahwa kita mau keluar atau mau menyelesaikan konflik tersebut. Ini respon-respon yang harus kita tunjukkan, bukan terus dipendam juga, tetapi nanti meledak di kemudian hari. Kalau dipendam, dirilis secara perlahan maupun cepat, nggak masalah. Tetapi kalau dipendam, terus kemudian meledak di kemudian hari, itu berarti sebenarnya permasalahannya ini tidak pernah diungkapkan. Ya udahlah biarin aja lah, ya udahlah biarin aja, lama-lama ngempet, akhirnya saya juga yang keluar. Nah, jangan sampai yang seperti itu. Ketika misalnya memang tidak bisa dicarikan solusinya, kita harus lihat gitu, kondisinya seperti apa. Berkaitan dengan apakah kita punya otoritas untuk bisa menyelesaikan hal itu. Apakah kita punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan hal itu. Nah, itu kita perlu lihat. Baik. Nah, ini adalah gaya alternatif dalam menangani konflik yang tadi. Ada namanya aggression, ada namanya avoidance, ada namanya compromise, ada accommodation, ada collaboration. Ini diadapt dari Thomas Gilman. Masing-masing gaya ini adalah cara atau solusi atau strategi alternatif untuk menangani sebuah konflik. Namun kita perlu tahu bagaimana gaya-gaya ini diperlukan atau diberlakukan dalam satu konflik. Nah, setiap orang juga punya preferensi. At least ada 4 di sini. Jadi ada style. Orang itu ada yang cenderung aggression, ada yang cenderung avoidance, ada yang cenderung accommodation, ada yang cenderung collaboration. Nah, masing-masing gaya ini sebenarnya itu berkaitan juga nanti dengan profilnya masing-masing orang. Nah, nanti jika ada kesempatan lebih lanjut, mungkin kita akan share mengenai hal ini. Aggression itu yang seperti apa sih? Avoidance itu yang seperti apa? Accommodation itu yang seperti apa? Collaboration yang seperti apa? Kalau tadi dilihat di sebelumnya, materi sebelumnya, kalau kita harus menemukan kepentingan bersama, tujuan masa depan dan segala macam, collaboration ini mungkin tujuannya. Collaboration ini mungkin tujuan kita semua dalam menghadapi sebuah konflik. Tapi perlu diingat, masing-masing orang punya kecenderungan.
Apa yang mempengaruhi atau kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Yang pertama adalah ya knowledge-nya dia. Yang kedua adalah lingkungannya dia sebenarnya. Yang mempengaruhi dia untuk memakai atau menggunakan style tertentu. Nah, gaya-gaya ini sebenarnya kita bisa mengadopsinya dalam konflik-konflik atau situasi konflik yang berbeda. Dan perlu diingat ya, ini tuh gaya alternatif ini sebenarnya setiap orang punya kecenderungan di masing-masing gaya ini. Ada yang agresif. Nah, kalau tadi Mbak Sonia sudah nawarin tadi ke Mas Andi ya sampai sampai menghilang dari suaranya, ya mungkin agresif. Ini aggression, ini nge-push terus. Nah, harus perlu diperhatikan, ini gaya yang bahaya dalam sebuah konflik, bukan seperti yang tadi ya. Lihat, aggression, pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik. Misalnya yang tadi digambarin sama Mbak Sonia juga ya. Semua orang pengen pendapatnya mungkin didengar atau direalisasikan. Dan pada akhirnya harus ada pihak yang dikorbankan atau dikalahkan. Jadi ini nge-push. Tujuannya adalah hasil. Nggak mau tahu, pokoknya hasilnya harus dapat. Nah, ini ada orang mungkin ini keras kepala ya, segala macam. Belum tentu bisa jadi. Karena memang dia lagi menjalankan perannya untuk memakai gaya ini, aggression. Nah, gaya ini, aggression ini, orang-orang tertentu mungkin memang sudah tipikalnya. Ketika kita ngomongin, bisa jadi ya, mungkin orang yang nggak mau kalah, misalnya. Tipikalnya seperti itu. Jadi dia harus memaksakan kehendaknya dia. Itu kita ngomongin individu. Tetapi kalau kerangkanya dalam sebuah konflik, kita akan ngomong sebenarnya. Aggression ini digunakan pada waktu seperti apa? Bapak Ibu pernah tahu traffic light ya, merah, kuning, hijau. Semua orang di dunia sudah tahu kalau merah, berhenti. Kalau kuning, hati-hati, kalau hijau, jalan. Polisi dan semua warga negara juga tahu hal itu. Nah, ketika ada seseorang melanggar lampu traffic light tadi nyala merah terus kemudian dia nyelonong, itu orang akan gampang sebenarnya, atau polisi tinggal prit, nggak usah ada perdebatan dan segala macam. Itu lampunya udah kelihatan merah, nyala. Terus. Artinya dia melanggar. Sudah jelas. Secara umum juga orang sudah tahu, aturannya juga sudah jelas. Nah, ini kita memaksakan, harus ditindak. Nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak ngomong, kamu salah. Ngelewati garis, nyelonong, apalagi sampai ke tengah, melanggar. Nah, hal-hal yang sudah jelas seperti ini. Terus kemudian untuk alasan keamanan juga, kan seperti itu. Berarti akan berpotensi untuk timbul kecelakaan. Kita bisa paksakan. Tidak perlu adu otot berkepanjangan dan segala macam atau adu mulut berkepanjangan, tetapi kita sudah bisa memastikan bahwa ini salah. Begitu juga dengan sebenarnya bisa di organisasi. Ketika berhadapan dengan aturan yang sudah jelas, aturan yang sudah tertulis, sudah jelas, semua orang sudah tahu. Nah, kita bisa sebenarnya lebih agresif atau memaksakan. Ini aturannya seperti ini. Nggak ada dibantah lagi. Atau misalnya dalam organisasi itu kita tahu, mungkin aturannya belum semua orang aware, tetapi resiko yang ditimbulkan itu cukup besar. Nah, kita bisa paksakan dengan gaya ini, agresif. Anda ingin mengambil tindakan yang cepat dan tegas, bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan dan tindakan disiplin, ini untuk alasan-alasan keamanan. Jadi yang sifatnya juga mendesak. Kita boleh melakukan gaya ini, aggression. Gaya ini sebenarnya mempunyai konsekuensi. Ketika misalnya ternyata bukan pada informasi atau datanya tidak terlalu jelas, dasarnya kurang kuat, contoh misalnya gambarannya kayak beginilah, kita memaksa orang, terus kemudian kita bluffing ke orang tersebut. Iya, saya punya ini loh, teman-teman misalnya di kepolisian misalnya, atau teman-teman saya punya keluarga saya anggota DPR dan segala macam. Ketika ketemu orang-orang tertentu, ini bisa berbalik arah ke kita. Nah, ini hati-hati.
Ketika misalnya kita ngomongin ya, aggression ini kita paksakan ke orang lain, tetapi kita tidak punya cukup kapasitas, bukan wewenangnya kita apalagi, atau knowledge-nya kita nggak nyampe, kita nggak tahu, berbalik arah ke kita, yang ada adalah kita dongkol. Masalahnya nggak selesai. Konfliknya bertambah panjang. Nah, ini resiko-resiko yang harus diketahui. Tetapi ketika segala sesuatu jelas, permasalahannya hanyalah bagaimana meyakinkan. Ketika kita ngomongin bagaimana meyakinkan, kita akan ngomongin datanya mana, peraturannya mana, supportnya ada di mana, kita tunjukkan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk meyakinkan orang lain harus mengikuti saya. Karena dasar saya cukup kuat, data saya cukup kuat. Satu hal lagi, bergantung pada bagaimana kita berkomunikasi. Karena cara meyakinkan itu, terus kemudian kita ngomongin komunikasi ini gimana. Kalau tidak dipahami orang lain, ya nggak bisa menjalankan gaya ini. Ini aggression. Berikutnya, avoidance. Sekilas adalah, mau kemana Mbak Stel? Jalan-jalan mulu. Hujan Mas, minggir sih. Hujan. Nah, Mbak Stella ditemenin asistennya tuh. Lucu banget. Nah, avoidance. Apa namanya? Ini gini, ketika bertemu seseorang atau sesuatu yang bukan kapasitasnya kita, bukan wewenang kita, terus kemudian bukan kita juga nggak ada kepentingannya, meskipun kita punya pendapat yang berbeda, nggak perlu ditindaklanjuti atau ditanggapi. Karena akan menimbulkan konflik. Dicuekin, Bapak Ibu. Nggak ada kepentingannya, nggak ada ngerugiin saya, cuman memang berbeda pendapat saja, cuekin. Misal, ini kemarin pilkada ya, misalnya. Kita ngomongin pilkada, saya merah, saya biru, saya kuning. Kalau itu diomongkan dalam forum yang tepat, nggak apa-apa, debat di TV, monggo silahkan. Tapi kalau ngomongin di kantor, kita ngomongin, wah jago saya harusnya itu banyak yang curang segala macam, terjadi konflik. Ngapain? Nggak ada hubungannya, gaji juga nggak naik, posisi juga kita nggak berubah, nggak usah diomongin, menimbulkan konflik. Lewatin saja, itu avoidance. Nggak ada jelunturungannya dengan koridornya nggak pas. Nah, itu avoidance. Apalagi kalau misalnya ngomongin, iya nih harusnya sih apa namanya keuangan nih harusnya nyairin nih segala macam bla 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 bla. Lah kita bukan orang keuangan. Lah terus kita nanggepin enggak gitu. Ini itu harusnya begini. Oh, kita cuma debat kusir doang, kagak ada solusinya. Cuekin dulu. Ditampunglah atau disalurkan ke tempat yang tepat. Nah, ini avoidance. Atau misalnya dalam satu forum negosiasi. Ada satu hal di mana kita tidak tahu di dalamnya. Misalnya informasi, waduh, apa yang disampaikan ini gua nggak tahu nih. Mundur dulu, step back. Baik Pak, nanti saya akan komunikasikan saya dengan atasan saya dulu. Apa namanya? I get back to you later. Saya nanti akan balik lagi ke Bapak secepatnya, saya akan kabarin setelah saya berdiskusi dengan atasan saya. Nah, ini mungkin kita ngomongin mundur dulu, karena informasinya kita kurang, bisa saja. Hal yang satu di skip. Tetapi yang mutlak ketika kita misalnya ngomongin hal yang nggak ada koridornya sebenarnya, nggak ada tempatnya nggak tepat, nggak ada konsekuensinya dengan kita juga, yaitu di avoidance. Nah, oke. Compromise. Jadi yang tadi dilihat ada 5 gaya, tetapi kecenderungan orang itu punya 4 gaya, di luar yang compromise. Compromise ini bisa jadi sebuah langkah atau gaya untuk menjembatani tujuan jangka panjang kita. Jangan keburu nafsu. Tetapi kita ngomongin, saya perlu membina hubungan dengan orang ini karena pekerjaan saya related dengan orang tersebut dalam jangka panjang. Jadi saya nggak bisa memaksakan dengan aggression saya yang tadi itu, memaksakan untuk mendapatkan tujuan saya, tapi saya paling nggak harus
dapatlah paling enggak 50% dari tujuan saya dulu untuk dia, biar dia juga senang juga. Kasih 50, win-win ketemunya, katakan. Bukan berarti mesti 50-50 win-win itu. Tetapi yang dia butuhkan terrealisasi sebagian, yang saya butuhkan terrealisasi sebagian. Itu win-win. Nah, jalan bareng. Berikutnya nanti kita ketemu lagi dengan suasana yang lebih enak supaya kita bisa saling mengerti. Kuncinya sebenarnya di konflik ini adalah kemampuan kita berkomunikasi. Terutama mendengar. Bapak Ibu diciptakan dengan 2 telinga, 1 mulut. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya 2 mulut, telinganya cuma 1. Apa yang terjadi? Kalau mulutnya ditaruh di kiri dan kanan. Telinganya cuma di tengah, gantiin posisi di sini. Apa yang terjadi? Hanya mendengar dari satu arah saja. Tetapi mulutnya bisa nggak sinkron nih. Yang diomongin kiri sama yang kanan kalau ngomong bareng bisa jadi nggak sama. Terus ngomong terus, kita dengernya ribet sendiri. Kita punya 2 telinga, Bapak. Yang harusnya bisa mengakomodir 360 derajat. Supaya apa sebenarnya? Supaya pemahaman kita itu lebih luas. Supaya bisa mengerti. Supaya bisa lebih paham. Karena mendengar itu bukan untuk mereplay atau mencari lengahnya, tapi mendengar itu untuk memahami. Setelah memahami, baru Anda bisa dipahami. Kemampuan mendengar sangat penting. Kompromis untuk tujuan jangka pendek, untuk bridging juga bisa. Kompromis. Nah, ini accommodation. Accommodation itu ya oke lah. Ini mungkin bagi orang-orang tipe tertentu yang nggak suka konflik, nggak mau hubungannya rusak, ya diakomodir, terus egonya ditekan, terus ya udah yang penting kamu seneng. Jadi dia kira-kira perlu apa ya? Atau bahkan dalam satu forum ketika kita tahu bahwa posisi kita tidak bisa menang secara utuh, kita berlakukan seperti ini. Kita akomodir dulu. Orang-orang yang nanti stylenya ada di accommodation atau di compromise bisa jadi. Menuju ke arah collaboration akan lebih mudah dengan membutuhkan waktu yang lebih pendek dibanding yang aggression atau avoidance. Karena biasanya avoidance atau aggression itu menimbulkan orang lain menjadi nggak suka pada kita. Orang lain menjadi enek sama kita. Jadi pemulihannya cukup lama. Dibanding kita ngomongin bisa mengakomodir, kita bisa kompromi, orang akan lebih bisa menerima. Tetapi kalau ngomong, orang ini diajak ngomong, ya tadi dicuekin, di segala macam. Yang agresif ini ngotot terus, lukanya lebih lebar, sembuhnya lebih lama. Ibaratnya kayak begitu. Kalau kita ngomongin nanti arahnya ke collaboration ke depan. Baik, ini adalah collaboration yang dituju. Dengan cara ini pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil. Ini tujuan jangka panjangnya. Ketika terjadi satu konflik, yang pertama adalah kita harus menyadarkan dulu, ini memang konflik atau saya salah persepsi. Seperti 69 tadi. Diklarifikasi dulu. Bukan langsung main judge ke pihak lain. Diklarifikasi dulu. Terus kemudian, memang apakah ini menjadi sebuah permasalahan atau tidak? Kalau misalnya saya ternyata salah pandang, cara pandang saya salah, ya berarti harus dikoreksi. Permintaan maaf juga bukan hal yang haram. Nah, collaboration ini adalah tujuan kita. Berkolaborasi untuk tujuan, untuk kepentingan bersama. Jadi mikirnya bareng-bareng. Syaratnya apa? Syaratnya orang lain bisa memahami fungsi dan tujuan kita bisa memahami fungsi dan tujuan orang lain. Nah, ini dikolaborasi. Ini adalah pendekatan dalam sebuah konflik. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu dulu kondisinya seperti apa, situasi yang melingkupinya seperti apa, baik di saya maupun orang yang sedang berkonflik dengan kita. Di rumahnya kalau perlu ya, rumahnya itu sedang terjadi apa. Di jalan mungkin kita gali tadi ada apa. Atau bahkan sekarang ini di departemen itu sedang fokus apa. Di fungsi lain itu lagi ngapain sih, mereka lagi apa sih,
Nah, ini kita harus tahu situasinya. Bukan hanya fokus pada permasalahan yang ada, terus kemudian kepentingan saya harus begini, begini, begini. Enggak. Pahami orang lain dulu, pahami situasi yang ada, situasi yang melingkupinya, pahami kita sendiri, kita maunya apa, apakah saya benar atau salah, aturannya di mana, batasannya apa, baru kita melangkah ke selanjutnya. Kita ngomong ketemu dalam satu forum, ini langkah dalam menghadapi konflik, gaya yang seperti tadi ada 5, terus kemudian langkahnya kita membentuk forum, kita komunikasikan, kita perlu clarify dulu ke pihak seberang. Apakah memang ini sebuah masalah atau tidak? Klarifikasi. Terus kemudian kita harus menilai, mengakses semuanya. Permasalahan ini apa yang menyebabkan? Nah, orang bisa melakukan ini ketika egonya diredam, logikanya ditonjolkan. Tapi ketika kita misalnya melakukan komunikasi, perilaku kita mengintimidasi orang lain, tidak menunjukkan respect ke orang lain, maka hal yang selanjutnya untuk mengevaluasi, untuk mengidentifikasi masalah bersama dan segala macam tidak akan tercapai. Berarti bisa mungkin di avoidance. Nah, avoidance-nya sampai kapan? Berarti masalah tidak akan selesai. Kan seperti itu. Baru terakhir kita solve the problem secara bersama-sama, secara kolaboratif. Kita menemukan solusi-solusi alternatifnya. Nah, kuncinya ketika kita mau membuat forum komunikasi, itu kita harus punya banyak variabel. Ketika kita punya banyak variabel, kita punya banyak option. Kalau mentok A, kita mau ngomong C. Kalau mentok C, kita ngomong 1. Kalau mentok 1, kita ngomong 9, 8, 7A, D, F, G. Banyak variabel. Kalau kita ngomongnya cuma satu variabel doang, mereka juga patuh pada variabel itu sudah bentrok. Nggak akan terjadi solusi atau kesepakatan. Ini di konflik kita harus tahu. Kita harus sebelum kita membuat forum, menentukan rapat atau meeting untuk ketemu, kita harus pelajari dulu. Bagaimana kalau misalnya waktunya mepet, Pak, nggak sempat untuk nggak sempat untuk melakukan assessment, kita nggak bisa menilai ini segala macam, kan ada avoidance. Kan kita bisa mundur dulu untuk kita maju lagi. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan keburu nafsu. Harus clear dulu. Enak ngomong soalnya. Kalau misalnya perasaan ini bisa ditaruh, nggak konflik menurut saya. Kita akan ngomongnya logik aja. Ini ketemu A, ini ketemu ini, nggak benar, ini nggak benar. Kita balik sudut pandangnya. Nah, ketika kita sudah menemui atau memahami masing-masing, itu akan lebih enak untuk menemukan solusi. Nah, kita kan nggak bisa kontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri. Yang kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa minta orang lain sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengkontrol diri sendiri dengan memahami orang lain, tapi fokus pada tujuan kita. Dengan mempunyai banyak variabel atau option yang kita bisa tawarkan ke orang lain sebagai jalan pemecahan. Itu hal yang penting dalam menangani konflik. Baik, sebelum saya lanjutin, ada pertanyaan sampai di sini mengenai gaya, mengenai pendekatan seperti ini? Is it all clear or confusing? Mas Rizky Sofiadi. Hai Mas Rizky. Ya Mas. Mana nih? Halo, kedengeran nggak suara saya? Iya kedengeran Mas Rizky. Iya. Mas Rizky. Salam kenal Mas Rizky. Salam kenal juga Mas. Mas Rizky, fotonya kameranya nggak bisa dinyalain nih Mas Rizky. Bentar, sambil ngasuh bocil soalnya. Oh, it's okay. Asik. Oke. Mas Rizky, ada di mana Mas Rizky? Di rumah nih. Rumahnya di mana Mas Rizky? Oh, di Bogor. Di Bogor. Mm-mm. Baik, Mas Rizky kalau boleh tahu usahanya atau kerjanya apa Mas Rizky? Saya di logistik, Mas. Di logistik. Oke, di logistik. Mas Rizky,
dari tadi apa yang saya paparkan, Mas Rizky ada pertanyaan, ada hal yang mau di-share? So far sih, pertanyaan sih enggak sih, tapi dari penjelasan tadi sih ya hampir setiap hari lah pasti konflik itu ada, dan situasinya dan kondisinya membuat kita akhirnya memilih cara yang berbeda-beda lah dalam menghadapi konflik tersebut gitu. Oke. Tapi cara pandang Mas Rizky ketika mendapatkan sebuah konflik, positif atau negatif? Saya sih melihat konflik adalah bagian dari hidup ya. Jadi bagian dari proses lah, bahwa nggak ada yang namanya nggak konflik ya. Orang kita pribadi aja konflik sama diri sendiri, apalagi ketika kita berhubungan sama orang lain. Dan konflik itu akan membuat kita lebih mengetahui secara langsung posisi kita terhadap orang lain itu seperti apa, dan bagaimana orang lain melihat kita, dan juga bagaimana kita bisa menyikapinya sih ke depannya. Dan itu pembelajaran sih. Yes, setuju Mas Rizky. Jadi meskipun katakanlah yang saya sharing ini sebenarnya saya kerucutkan, soalnya nggak ingin membicarakan masalah lebih ke internal personal. Padahal sebenarnya konflik ini kita ngomongin internal diri kita ini banyak sekali ya mungkin ya. Betul. Ya. Betul. Nah, artinya sebenarnya konflik di dalam diri itu coba kita telaah gitu sebenarnya. Itulah hidup. Antara pikiran dengan perasaan. Kalau dia tidak berkonflik artinya selaras. Ideal nanti semuanya. Kalau semuanya ideal, berjalan semuanya sama, itu pernah tahu di ICU kalau ada titit, itu ada simpangan ya, titit, itu saya lupa namanya alatnya apa. Tapi kalau sudah tit, itu udah selaras semuanya, titit. Artinya kita harus segera dimakamkan dan itu tit panjang. Tidak berakhir. Iya, berakhir. Jadi ketika kita ngomongin menyikapi sebuah konflik, saya maunya adalah mengajak teman-teman bahwa ketika kita menghadapi sebuah konflik memang situasi yang nggak enak. Tetapi kalau kita lepas dan bisa mengambil hikmahnya, meskipun dikatakan mungkin kita merasa kita kalah, atau mungkin posisi yang salah, tetapi kita bisa mengambil hikmahnya, kita akan tumbuh. Itu bagian dari proses menuju lebih dewasa ya, Mas Rizky. Mungkin seperti itu ya. Betul, betul. Oke, Mas Rizky, kira-kira ada yang di-share lagi nggak kira-kira? Atau mungkin ada bisa share yang ada di kantornya sedikit apa, atau ada tips and tricks? Tips and tricks ya? Tipsnya deh, tipsnya. Mungkin kalau jadi karena begitu kayak dengan personal masing-masing ya. Kalau saya sih memang lebih prefer untuk bukan avoiding konflik, tapi lebih melihat konflik lebih luas lagi. Jadi membuat kita nggak bisa menghindari konflik, tapi bagaimana melihat konflik itu dan bagaimana mencari sudut pandang yang lain, itu akan membuat kita lebih mempunyai jawaban yang lebih banyak lah, cara yang lebih banyak untuk mengatasi konflik tersebut. Dulunya sih saya memang termasuk orang yang reaktif, dalam arti ya udah ada konflik, masih bisa dihajar, hajar aja dulu gitu. Nanti lihat belakangannya gitu. Tapi in the end of process, saya udah mulai lihat bahwa harus lihat pro cons-nya dulu loh, mau lihat alternatif mana yang bisa diambil loh, mana resikonya paling kecil dan lain sebagainya. Karena ya ketika kita bergerak sebagai organisasi atau bergerak sebagai perwakilan perusahaan, salah langkah sedikit bukan kita yang rugi, tapi perusahaan juga yang akan rugi. Ya, betul. Thank you banget Mas Rizky. Sama-sama. Yang saya garis bawahi tadi adalah pro cons. Nah, jadi setiap permasalahan itu, kalaupun toh bisa di-scoring, karena seorang teman saya melakukan scoring terhadap dirinya sendiri ketika dia berhadapan pada satu pilihan, kerja di tempat A atau kerja di tempat B, bahkan seperti itu. Jadi di-scoring sama dia. Dia ngelakuin, ini untung ruginya apa sih, gitu ya. Kita ngomongin kayak ini fit gap di analisa. Yang salah di mana, yang perlu dikoreksi yang mana. Setelah kita ngomongin problemnya ada di mana.
Nah, itu bagian teknis sebenarnya kita bisa belajar. Tetapi yang saya percaya juga proses ya Mas Rizky ya. Betul. Dijalanin aja, nggak apa-apa kok. Maksudnya sekarang ini kita apa namanya yang tadi Mas Rizky reaktif sekali. Itu proses dan manusia punya fasenya. Betul. Dimana kita mungkin akan berbelok, gitu ya. Artinya berubah. Ketika kita ngomong berubah itu tumbuh. Nah itu sisi positif dari konflik, tumbuh. Karena secara kita ngomongin balik lagi ke dalam, bahwa ketika kita bisa melihat segala sesuatunya, pro cons, kita bisa mengambil semuanya, kita bisa tumbuh. Begitu juga di organisasi. Betul. Tetapi organisasi yang nggak pernah dapetin hikmahnya, solusinya, adanya adalah blaming others, ini menurut saya hanya waktu yang bisa menjawab. Kelangsungannya bisa, tetapi orang-orang mana yang akan ada di situ? Yang jelas orang potensial akan cabut dari sana, akan keluar. Yang ada hanya blaming others. Jadi selalu cari kambing hitam. Padahal organisasinya atau perusahaannya bukan jualan kambing. Gitu Mas Rizky. Betul. Mas Rizky, thank you Betul. banget sharingnya. Mungkin teman-teman Sama-sama. Thank you, Mas. Thank you Mas Rizky. Bogor hujan nih kayaknya. Thank you, Mas. Thank you. Baru akan hujan kayaknya. Oke. Nah, saya mau tanya ke Mas Abdul Ghafur. Mas Abdul Ghafur ini adalah peserta pertama tadi yang nungguin sejak lama join. Mas Abdul Ghafur. Halo, Monitor. Mas Ghafur. Ya. Sorry tadi baru jam berapa bisa di accept masuk. Mas Ghafur ada yang mau sharing nggak? Apa, Coach? Mas Ghafur ada yang mau tanya sharing soal konflik? Konflik. Saya mungkin tadi ada sinyal agak mungkin hilang. Mungkin tadi sudah sempat dibahas belum terkait dengan win-win solution. Oh, oke. Ya, kita ngomongin ada salah satu gaya alternatif. Kita ngomongin kompromis. Itu sudah belum? Sudah. Oh, berarti sudah. Saya sudah singgung. Tapi nggak apa-apa, Mas Ghafur. Karena ini waktu juga ya, saya nanti akan kasih beberapa kesempatan. Mungkin ini Coach, nanya dikit aja mungkin. Bagaimana caranya kalau kita berhubungan memanajemen konflik kepada orang yang tipenya tipe dominan dan influence lagi. Asik. Nah, iya. Oke. Bagaimana kita belum ya itu ya tadi. Tadi sempat dibahas belum? Belum sampai sedetail itu, Mas. Dominan dan influence lagi. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya. Ya jangan dominan, jangan influence. Bentrok nanti. Ya kan kita kebetulan saya itu di dunia sedikit banyak mungkin ada kaitannya sama konsultasi tapi internal Coach. Ya. Tapi kan itu pasti berhubungan dengan beberapa orang-orang yang seperti itu, yang dominan dan influence. Tapi fungsi saya kan harus memang menjembatani orang-orang yang seperti itu juga gitu. Nah, itu. Terima kasih. Pertanyaannya ini susah. Dan pertanyaannya gampang. Jawabannya yang susah. Baik, gini Mas Ghafur. Tadi teman-teman semua ya, saya tadi bilang sempat singgung, saya memang nggak ngomong dominan, terus kemudian influence gitu ya. Tetapi saya tadi bilang profil orang. Mbak Sonia tadi ya, yang saya maksudkan adalah yang tadi ditanyain sama Mas Ghafur ini. Bagaimana kita menghadapi seorang yang dominan? Ini teman-teman semuanya mungkin saya kasih prolog sebentar. Jadi profiling orang ini ada DISC, dominan, influence, steadiness, dan compliance. Jadi ketika kita kecenderungan, seseorang itu punya preferensi atau bisa dibilang karakter atau profil tersendiri. Tetapi Mas Ghafur, mungkin Mas Ghafur kan tahu, di setiap diri orang ini kan nggak mungkin dominannya mentok yang lainnya nol kan. Dia kan punya sisi dia punya sisi influence juga, dia punya sisi steadiness, dia punya compliance. Nah, gitu ya Mas Ghafur ya. Koreksi kalau saya salah. Nah, ketika kita sebenarnya kita tahu
ketika yang kita hadapi adalah dominan dan influence. Karakternya Mas Gofur ini apa dulu nih? Kadang-kadang dominan, Coach. Kadang-kadang dominan. Nah, tapi kan begini, yang saya percaya dan ini praktikal ya, saya bukan ngomongin secara saintifik atau teorinya bahwa orang akan bisa berubah dan segala macam, tetapi ini saya melihatnya dan terjadi pada saya bahwa teman-teman saya itu yang memiliki tipe dominan, apalagi dominan influence, kalau kita ngomong udah nggak bisa disela tuh, Mas Gofur ya. Kalau dia ngomong kita nggak bisa nyela. Dan kemudian nggak mau kalah, mesti begini terus nih. Dominan, influence. Kapan kita bisa masuknya ke dominan influence? Kita harus tahu ini timingnya masuknya ke dia itu kapan. Karena begini, ketika DI-nya terus pada satu forum itu terus menonjol terus, ketika kita sela, sebenarnya kita bisa melihat reaksinya. Kalau katakanlah dia agak cukup misalnya ternyata panik, berarti ada sesuatu hal yang dia tidak kuasai. Atau misalnya membuat dia gelisah terhadap sesuatu itu apa. Itu Mas Gofur bisa perhatiin di situ. Good, siap. Ketika misalnya sudah kelihatan, oh dia ini kok kenapa kok ketika saya ngomongin begini panik. Ya, ini harus observe terus. Tetapi kita harus punya waktu yang cukup panjang, Mas Gofur, untuk meyakinkan orang-orang dominan. Tidak semudah itu, apalagi yang influence tadi. Kita dikasih ngomong aja kagak sama dia. Dan dia harus diakuin. Artinya akuin dulu. Benar dulu. Compromise tadi itu adalah salah satu cara untuk menghadapinya, Mas Gofur. Yep. Dan accommodation. Jadi mengakomodir dulu. Nah, ketika waktunya sudah turun, kita bisa persuasif. Ini pengaruh sebenarnya kita influencing-nya dia. Kan kadang misalnya begini, jangan terpaku bahwa omongan orang influence, ngomong terus bla bla, ya harusnya begini, harus bla bla bla. Itu kan kadang-kadang kita nggak bisa bantah dalam satu waktu. Tetapi ketika dia turun, Mas Gofur, I-nya turun, D-nya, dia mulai bisa berempati dengan orang lain, itu kita mulai bisa menyusupinya. Tetapi kalau situasinya meningkat, waktunya mepet, dia akan panik. Kalau dia akan panik, buat tambah ngawur lagi nanti. Kita nggak akan nyampe tujuannya kita. Nah, mungkin ini sedikit kisi-kisi mungkin dari pengalaman saya. Tidak bisa secara langsung kita langsung bantah-bantahan dalam forum. Apalagi tadi Mas Gofur dominannya muncul juga, ceder. Aduh, kalau saya jadi mediatornya, tak biarin, tak tutup kuncinya, besok saya balik lagi. Ya, makasih Coach. Jadi harus lihat waktunya. Mungkin itu sedikit tips aja. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak? Mungkin ada Pak Dani Widodo loh di sini. Mbak Sonia, monitor Mbak Sonia. Nggak ada. Oke. Aku lanjutin ya, Mas Gofur, Mas Catur, Mas Rizky. Siap. Ini sudah agak overlap. Nah, ini yang penting. Buatlah forum untuk menyelesaikan sebuah konflik. Berkomunikasilah. Ini 3 hal yang saya highlight. Yang pertama, yang kedua ini berkaitan dengan skill. Skill negotiation. Perlu dipelajari. Karena ketika dalam forum itu, bisa jadi ini terjadi sebuah negosiasi. Kuncinya yang tadi itu. Banyak option. Tetapi step-stepnya dan strateginya, seperti yang tadi kita ngomongin agresi dan segala macam, dinegosiasikan juga ada. Nah, ini bisa jadi kita harus pelajari. Yang tadi di awal, berkomunikasi. Komunikasinya harus seperti apa? Dalam forum konflik, jangan gunakan kata-kata yang terkesan menjudge,
terus kemudian terkesan memprovokasi, itu hindari kata-kata yang seperti itu. Gunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang netral. Yang pertama, persilahkan mereka untuk bicara. Nah, ketika mereka bicara untuk mengungkapkan tujuannya, keinginannya, itu kita juga mulai bisa observe. Oh, ini seperti ini. Oh, data saya kurang di sini. Oh, ini saya perlu pelajari lagi. Nah, itu kita lakukan. Setelah mereka bicara, giliran kita yang berbicara. Jadi dahulukan mereka, kemudian kita. Itu dalam satu meeting forum. Kondisikan dengan tenang. Nggak tenang kayak tadi Mas Gofur. Bentrok rame, ini tak kunci, ruangannya tak tinggal. Titipin aja di security. Nah, gunakan kalimat yang netral. Ingat, berkomunikasi, intonasi kalau buat saya yang tadi di suara itu penting. Bagi sebagian orang mungkin di daerah lain intonasinya tinggi. Sebagian orang lain kalau kita nggak pernah ketemu orang tersebut, pasti akan nggak enak nerimanya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, artinya pengalaman yang tadi juga dibilang Mas Rizky, pengalaman ini menentukan, membuka cakrawala kita. Semakin banyak preferensi kita akan semakin bisa untuk menghadapi sebuah konflik dengan tenang. Nah, intonasi kita harus jaga. Netral saja. Orang dominan, kalau tadi Mas Gofur, ketika dalam forum, melawan yang dominan, sekali lagi, intonasinya Mas jangan dipakai tinggi. Intonasinya datar saja. Tetap tenang, datar, rendah. Jangan meninggi. Yang kedua, senyum Mas Gofur. Senyum itu menetralisir semuanya. Nah, nanti boleh belajar senyum sama Tante Mary lagi. Senyum. Jangan senyum mengejek seperti yang kayak tadi, misalnya ketawa juga ketawa sinis-sinis, kalau itu kalau senyumnya jangan senyum sinis juga. Senyum yang seikhlas-ikhlasnya. Senyumnya itu menetralisir, teman-teman yang dominan itu menetralisirnya dengan intonasi yang datar dan dengan senyuman. Karena akan terasa orang lain yang cukup pintar menilai, merasa orang ini dominan. Nah, kalau mau ngetes, nanti bisa dikasih sesuatu yang dia tidak menguasain, dia akan keder, nanti kelihatan panik. Nah, terus kemudian follow up. Follow up ini kalau tidak sampai di close, makanya kenapa saya highlight di sini, menimbulkan konflik baru. Buatlah forum, di follow up. Tentu saja harus menemukan solusi di dalamnya. Nah, kemampuan dua ini yang penting. Negotiation dan communication. Nah, ini yang diperlukan dalam menghadapi sebuah konflik. Baik. Di sesi akhir ini. Tips and tricks-nya, menciptakan suasana yang positif, menerima perbedaan karakter, jangan terjebak perilaku emosional yang tadi itu, jadi tone down terus, berkomunikasi dengan santun, memahami apa yang dipandang penting oleh orang lain, jadi kita berempati dan bisa mengerti, tanpa menghilangkan tujuan kita. Fokus di tujuan kita, tetapi kita bisa berempati, supaya apa? Supaya kita bisa cari solusi-solusi atau opsi-opsi yang lain, secara bersama-sama. Dahulukan dukungan dibanding kritikan. Jangan melakukan judgment. Jangan melakukan hal-hal yang punya asumsi-asumsi sehingga memberikan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Nggak ada faktanya. Asumsi nanti begini loh, ini nanti akan begini loh, tapi nggak ada datanya, nggak ada faktanya sebenarnya. Tidak, jangan lakukan itu dalam sebuah forum. Berikan informasi data yang akurat. Tinggalkan masalah pribadi, selesaikan masalah kecil, dan jangan dengar gosip. Yang terakhir adalah nemawasi. Ada yang tahu nemawasi? Nemawasi ini dari kata-kata dari istilah Jepang yang artinya sebenarnya seputar akar. Tetapi nemawasi ini sering saya pakai ketika saya harus mengannounce peraturan yang tidak mengenakan bagi karyawan atau orang banyak. Saya selalu melakukan pertemuan informal dengan orang-orang yang terkait, dengan para leader-leader baik formal dan informal. Saya berusaha untuk meyakinkan mereka kondisi yang melingkupi peraturan tersebut. Saya nggak akan ngomongin peraturannya, tapi saya akan ngomongin kondisi di luarnya yang kenapa terjadi atau kenapa timbul peraturan. Nah,
Setelah saya meyakinkan, saya akan tahu. Karena dalam waktu yang sama saya juga mengidentifikasi mana yang pro, mana yang kontra. Setelah the D-Day, pada hari pelaksanaan, saya akan tahu mana orang yang kontra, mana orang yang pro. Orang yang kontra, sebelum waktunya saya akan cari data supaya bisa memberikan pemahaman ke mereka atau meyakinkan mereka. Setelah terjadi bentrokan, misalnya saya akan masuk lagi ke orang-orang yang lebih kontra. Artinya saya memetakan dalam proses memawasi ini. Dalam politik mungkin juga bisa dikatakan ini lobby-lobby untuk memenangkan sesuatu. Boleh-boleh saja selalu. Tapi ini saya gunakan misalnya dalam organisasi. Sebelum meluncurkan sesuatu atau memberi pemahaman itu saya menginfluence orang-orang dulu. Secara non-formal. Kenapa? Situasinya netral. Nah, saya bisa memasukkan anggapan-anggapan, saya bisa memasukkan pendapat supaya teryakin. Itu di memawasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Buat sesi foto dulu ya sebelum acaranya saya udahkan. Untuk Bapak Ibu, mohon kameranya dinyalakan untuk kita sesi foto. Untuk yang kedua, silakan. Ayo dinyalakan. Nggak bisa ini. Kameranya nggak bisa dinyalain ini. Biar kelihatan cantiknya dan ganteng-gantengnya. Ayo. Tidak dapat dinyalakan. Ini gitu, tadi apa namanya? Apa kelempar terus masih terus. Halo Mas Arif Jono. Mbak Rika, ini nggak bisa dibuka ini videonya. Ya buang aja lah, buang aja handphonenya. Handphone, laptop. Oh laptop ya, buang aja laptopnya sini. Ayo Mas Agi, Pak Fahru. Konflik juga tuh. Hari. Oke, kita mulai ya. Konflik ini, Jadi kopla. ditutup dengan konflik ini ya. Ditutup dengan konflik. Oh, Mbak Evi mana nih Mbak Evi nih? Mas Mbak Evi Agi. lagi jual motor. Oke, kita foto ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3.